Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat 9 hingga ayat 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menunggu menurut banyak orang adalah pekerjaan yang membosankan. Sebab menunggu, kita hanya tergantung kepada yang kita tunggu. Lalu semakin lama yang ditunggu tidak hadir-hadir, semakin membosankan pula. Sebaliknya saudara-saudara, menunggu bagi sebagian orang adalah sesuatu yang indah. Sebab menunggu itu akan mendorong orang untuk melakukan sesuatu hingga yang ditunggu itu hadir. Akhirnya dia fokus kepada yang ditunggu, aktivitasnya terus mengarah kepada yang ditunggu-tunggu itu dan dinanti-nantikan itu. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, masa Advent adalah tergantung kepada setiap orang bagaimana membangun pikirannya. Apakah dia berada di posisi membosankan atau di posisi menggairahkan. Saudaraku, bagi kita orang percaya, saya rasa menunggu ini adalah sebuah pekerjaan yang indah. Sebab menunggu itu menolong kita fokus pada titik yang kita tunggu, yaitu kehadiran Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kita bekerja setiap hari tertuju pada apa yang kita tunggu itu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Sebab baginya itu menjadi killing time, menghabiskan waktu. Karena apa? Karena dia duduk berdiam diri, menunggu yang ditunggu itu hadir menjumpainya. Itu pola kehidupan orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita menunggu adalah melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih indah, dan lebih fokus. Saudaraku, apa yang sedang kita tunggu? Akan datang, katanya dalam teks kita ini. Akan datang. Apa yang akan datang itu? Saya akan baca sekali lagi buat kita agar keindahan dari Mazmur ini meresap ke dalam batin kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Jadi Allah berfirman, Allah menyampaikan, Allah mengatakan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya? Damai kepada umatnya dan orang yang dikasihinya. Jadi inti dari yang mau kita tunggu itu adalah damai. Shalom. Horas dalam bahasa Batak. Suasana yang penuh dengan ketenangan.
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan dan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudaraku, kita sedang menanti-nantikan dan sesungguhnya sedang berjalan damai, kasih, keadilan, kesetiaan, dan kebaikan. Itulah yang sedang kita nantikan, saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan turun dalam kehidupan kita. Dalam masa penantian ini, saudara-saudaraku, kita sedang menanti damai, kasih, keadilan, dan kebaikan Tuhan. Kita menantikannya. Kita menanti akan hadir kepada kita. Oleh karena itu kita memfokuskan diri sekarang di sini. Melakukan damai, kasih, kebaikan itu. Sebab itu sedang menyongsong kita dan kita sedang mengerjakannya. Maka akan bertemu di dalam diri kita. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Pada teks kita ini dikatakan, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kaki. Saudaraku, pelaku yang sempurna terhadap damai sejahtera, kasih, keadilan, dan kebaikan itu adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia telah melakukannya untuk kita. Untuk melakukan untuk semua umat manusia. Dia mengasihi kita, memberikan damai sejahteranya, melakukan keadilan, melakukan kebaikan kepada kita. Dan dia menggapainya dengan pengorbanan, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Dan lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jejak kakinya lah yang kita ikuti, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Yesus terhadap kita? Kita belajar dan belajar. Terus melakukan dan memberlakukan apa yang telah dilakukan Yesus kepada diri kita. Allah segera datang dan sudah datang akan menyempurnakan karyanya dalam kehidupan kita. Amin.